Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan lagi materi kita tentang pembahasan tentang machine learning. Hari ini akan kita diskusikan ya berbagi sharing bisa masukannya nanti. Ini kita belajar tentang algoritma supervised learning. Nanti hari ini kita belajar untuk yang prediksinya yaitu linear regresi ya. Bagaimana cara kerjanya linear regresi tersebut untuk diimplementasikan terhadap kasus sederhana gitu ya. Nah, ini output supervised itu adalah gitu ya. Ada output supervised itu adalah pembelajaran ya, suatu data yang sudah kita kasih pembelajaran gitu ya. Udah kita supervise, udah kita berikan outputnya gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, di sini ada dua gitu ya. Ada kelas, ada nilai. Kelas itu biasanya kit- ini ada yang dikatakan dengan klasifikasi. Dan ada lagi yang namanya prediksi. Biasanya, gitu ya, ini untuk membedakan, kan sering Anda menemukan biasanya itu ada klasifikasi gitu ya, ada juga prediksi gitu ya. Di dalam satu kata gitu, kadang disatukan gitu ya. Karena ini masuk kategori ke supervise ini gitu ya, seperti itu. Tapi yang membedakan apa gitu ya? Nanti membedakan itu kalau klasifikasi ini yang berbentuk kelas, kalau yang prediksi ini bentuknya nilai. Contohnya yang kelas, seperti ini. Kita yang mau mengklasifikasikan data kita itu apakah targetnya kita itu ada kategori sedang, rendah, atau tinggi. Itu namanya kategori klasifikasi gitu ya. Apalagi misalnya kita mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan IPK-nya gitu ya. Misalnya mahasiswa dengan IPK gitu ya. Nanti IPK-nya ini ada kategorinya nanti misalnya ada yang namanya cum laude gitu ya. Cum laude atau dengan pujian gitu ya. Ada yang sangat memuaskan gitu ya. Ada yang memuaskan gitu ya. Ini kategori ini dikatakan dengan klasifikasi. Ini masuk kategori klasifikasi, bukan prediksi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk prediksi bagaimana? Prediksi itu kita contohnya yang paling sederhana itu ya, ada yang berbentuknya linear ya, ada yang non-linear. Pendekatannya berbeda itu ya, karena datanya itu tidak bisa kita ini ya. Kalau linear itu contohnya biasanya menggunakan dua variabel gitu ya. Dua variabel itu misalkan ya, misalkan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X ini adalah yang namanya bebas gitu ya, bebas istilahnya nih, bebas, variabel bebas ini tidak bebas gitu ya. Nah, kita bisa memprediksikan Y berdasarkan B gitu loh. Seperti itu ya. Kalau nonlinear ada lagi, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Begitu. Oke, ini nanti hari ini, sekarang ini kita bahas tentang yang prediksi dulu. Jadi nggak harus dua-duanya dulu satu-satu biar lebih mudah nanti memahaminya. Nah, definisi klasifikasi itu ini sangat umum ya, pengelompokan ya, menurut atau penyusunan ke dalam golongan itu namanya klasifikasi secara umum menurut KKBI. Nah, kita ke regresi. Regresi tadi udah saya singgung tadi bahwa regresi itu mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih ya atau satu lebih berubah, ada variabel bebas, ada variabel tidak bebas. Yang tidak bebas itu biasanya disimbolkan Y dan variabel bebas itu dengan X. Apakah X dan Y wajib? Tidak. Biasanya disimbolkan seperti itu. Next ya. Nah, contohnya nih biar lebih mudah. Kita mempunyai data mahasiswa gitu ya.
terdiri dari X-nya adalah tugas, Y-nya adalah UAS. Dari data yang belajar ini, dari 10 data kita ini, kita memiliki 10 mahasiswa dengan nilai tugas 39, UASnya adalah 65. Ini 43 into 78. Nah, kenapa Pak tidak klasifikasi di sini? Karena ini bentuknya nilai, bukan kelas. Gitu ya. Biar tahu alasannya gitu ya. Jangan nanti nggak tahu ininya asal pilih klasifikasi padahal ininya nilai gitu ya. Secara umum teorinya seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasan sederhananya, jika seorang mahasiswa diketahui memiliki nilai tugas misalnya 60, berapakah nilai UASnya kan gitu kan? Seperti itu. Jadi kita prediksi. Nah, sini kan 60 nggak ada nih. Nanti dikasih rekomendasi nanti dari hasil model prediksi dari algoritma yang kita gunakan gitu ya. Ini contohnya ya. Eh, Lanjut. Nah, ini biar kalian paham, memahami, karena sering nanti Anda pengujian ada yang namanya model prediksi ini. Yang garis ini adalah model prediksinya atau garis prediksi gitu ya. Ini nih yang garis lurus ini ya, namanya garis prediksi. Nah, garis prediksi ini dibuat berdasarkan data-data yang ada ini. Ini data nih, ini data nih yang titik-titik ini. Perhatikan. Nah, ini adalah sumbu X biasanya ya. Ini adalah sumbu Y. Seperti yang tadi, X ini adalah variabel tidak bebas itu ya. Bebas. Ini adalah tidak bebas itu ya. Lihat saya singkat-singkat aja biar lebih cepat. Nah, di sini membentuk garis prediksi ini berdasarkan data-data yang ini. Dari apa persamaannya dari prediksi ini? Y value-nya adalah Y sama dengan A plus BX itu ya. Ini biasanya dikatakan dengan linear regresi sederhana. Ini yang paling sederhana. Ya, lihat pointer saya ya, sama ininya biar jelas. Ini singkatan-singkatan saya kasih biar lebih mudah. Nah, di sini kita bisa memprediksi. Contohnya, data yang tadi kita 60. Kalau 60 itu nilai tugasnya, ini kan tugas ya. Ini ibaratnya UASnya gitu ya. UASnya. Tadi kan di data kita yang 10 tadi kan nggak ada yang 60 tadi kan. Ini ada yang 10 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini didapatkan dari ini. Kita bikin scatter plotnya. Kita grafikan dulu biar kita bisa membaca pola data ini. Nah, di sini membentuk garis ini. Ini persamaannya. Nah, di sini penting Anda perhatikan. Ini ada selisih dari titik ini ke sini, 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 ini ke sini ya dan seterusnya. Selisih ini yang dikatakan dengan error, gitu ya. Error ya. Makanya di dalam prediksi itu rata-rata yang kita ukur errornya. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya ada RMSE ya. RMSE gitu ya. Nah, terus ada SSE gitu ya. Gitu ya. Adalah yang kita ukur. Contohnya misalnya R kuadrat. Kita menghitung derajat hubungannya berapa gitu ya. Pengaruh X ini terhadap Y ini gitu. Bisa gitu ya. Ini adalah evaluasi-evaluasi yang digunakan di dalam regresi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, RMSE ini adalah ada meannya, berarti rata-rata error ini sampai ke sini. Ada berapa? Berarti menggunakan rumus ini. Ini evaluasi untuk linear regresi gitu ya. Oke, paham sini ya? Mudah-mudahan paham. Lanjut. Contohnya ini lagi nih, biar lebih mudah. Lihat pointer saya ya. Persamaan garis regresinya adalah ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Y itu adalah variabel dependen. Ada konstanta. Ada koefisien variabel X. Dan X-nya itu adalah variabel independen. Dependen ini adalah bebas ya.
ini adalah independen adalah, sorry, ini yang bebas, ini yang tidak bebas, sorry. Nah, gini ya. Nah, rumusnya gimana untuk mencari A-nya? Nah, A-nya rumusnya adalah ini. Lihat. Kalau B-nya rumusnya gimana? Nah, ini. Kalau untuk mencari B berarti N jumlah X kali Y dikurangin jumlah X dikali jumlah Y. Kan gitu kan? Dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurangin jumlah Y X kuadrat gitu kan? Di sini nanti yang kita cari boleh B dulu karena di sini ada B-nya. Lihat, untuk baru A gitu ya. Untuk A itu adalah sama dengan yang A ini konstanta mencari konstantanya. Y ini adalah Y rata-rata gitu ya. Y rata-rata dan X rata-rata gitu ya. Gitu. Nah, coba kita implementasikan dengan sederhana ya. Bisa paham. Nah, contohnya kita memiliki eh, dua variabel, ada X sama Y. Tadi X itu adalah tidak bebas ya. Ini adalah bebas gitu ya. Kita bisa memprediksikan ukuran diameter batang pohon itu, kita bisa memprediksikan berapa tinggi pohonnya gitu ya. Gitu ya. Kalau 13 ibaratnya diameter batangnya, berarti kita prediksi pohon itu kurang lebih 60 senti gitu ya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, di sini kita coba kita rangkum ya. X kali Y, Y kuadrat, X kuadrat. Kenapa? Berdasarkan kebutuhan kita tadi yang ini. Apa aja yang kita butuhkan gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini habis itu kita totalkan. Inilah jumlah Y, jumlah X, jumlah XY, jumlah Y kuadrat, jumlah X kuadrat. Nah, perhatikan di sini yang B dulu kita ini. Ini N-nya mana, Pak? Gitu kan. N-nya itu adalah ada berapa nih? 1, 2, sampai dengan 8 ya. Nah, N-nya sama dengan 8 gitu ya. Nah, B berarti nih tadi N ya, 8 ini 8 ini ya. Habis itu 3142 berarti ini XY ya. Yang ini adalah ini 321 adalah jumlah dari Y gitu ya. 8 ini sama yang 8 ini ke sini. 713 itu adalah jumlah dari X kuadrat ini. Kalau 73 ini jumlah dari X-nya kita kuadratkan. Kita dapatkan adalah B-nya itu adalah 4,5413. Nah, setelah itu bisa kita cari A-nya. A-nya bisa menggunakan rumus ini juga bisa. Jumlah X dikali jumlah X kuadrat dikurangin jumlah X dikali jumlah XY gitu ya. Dibagi 8. 8 ini adalah jumlah ini. Habis itu ada 8. 713 itu adalah 11 itu ada 73 itulah jumlah dari X kuadratnya. Seperti itu ya. Nanti kita dapatkan dengan nilai konstantanya itu adalah -1 ya. -1 -1,3147 ya. Nah, bisa juga kita menggunakan algoritma seperti ini tadi yang di slide sebelumnya yang A sama dengan Y kuadrat, sorry, Y rata-rata dikurangin B dikali X rata-rata. Bisa juga kita menggunakan itu. Misalnya tadi, sorry, hanya sama dengan Y rata-rata dikurangin ya, B dikali X rata-rata. Boleh. Nanti X rata-rata ini kita cari rata-ratanya dari ini. Ini B-nya itu adalah ambil dari sini. X rata-rata itu kita cari dari sini. Otomatis nanti kita dapatkan adalah yang ini. Jadi kita dapatkan persamaan garis prediksinya itu menjadi Y sama dengan ya
A-nya tadi min 1,3147 ditambah ini nilai B-nya 4,5413 X gitu ya. Ini persamaannya. Yang membentuk garis tadi, yang ini, yang garis lurus ini, namanya garis prediksi ya, seperti itu. Itu contoh sederhananya, biar dipahami ya. Lihat nanti tadi alurnya, alur yang saya kasih tadi. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.